Shalom. Dalam hidup ini tidak semua perkara berlaku seperti yang kita inginkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada saja perkara yang berlaku di luar daripada keinginan kita, karena kita berhadapan dengan ramai orang. Ada hal-hal yang tidak dapat kita kawal di dalam kehidupan kita, karena kita berhadapan dengan orang lain. Sebagaimana kita, setiap orang diberi Tuhan hak untuk berkehendak, membuat keputusan dan berperilaku seperti yang diinginkannya. Tuhan tidak memaksa orang, tetapi Tuhan memberikan kehendak bebas. Itulah sebabnya kita akan berhadapan dengan berbagai orang dan berbagai sikap kita hadapi setiap hari. Bagaimanapun kita akan berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan, menghadapi sesuatu yang kita tidak inginkan. Itu hal yang lumrah di dalam kehidupan kita sebagai manusia, karena setiap orang memiliki perasaan dan keinginan sendiri. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan situasi yang seperti ini? Sebagai contoh, di dalam rumah tangga, tidak setiap masa itu berjalan dengan mulus ataupun berjalan dengan baik-baik saja. Tidak sepanjang masa kita akan mengalami hal-hal yang kita inginkan. Kalau sepanjang masa kita mengalami hal-hal yang menyenangkan saja, itu rasanya luar biasa lah. Macam kalau begitu tiada sudah masalah kita di dunia ini. Baguslah bagus juga kalau seperti itu, tetapi sayangnya kita masih di dunia dan berhadapan dengan berbagai karena berbagai kepribadian, bahkan orang yang terdekat dengan kita sekalipun, kita pasti akan mengalami di mana kita tidak sependapat, ataupun kadang-kadang hal-hal yang kita tidak sukai, kita tidak inginkan akan diperbuat oleh orang-orang yang kita sayang. Nah, bagaimana menghadapi hal seperti itu di dalam sebuah berhubungan, di dalam kekeluargaan? Setiap orang pasti akan mengalami di mana kita akan mengalami berbagai masalah, berbagai cembaran-cembaran, karena Tuhan mau menguji iman kita. Apakah kita tetap kuat di dalam Tuhan? Apakah kita tetap setia pada waktu kita menghadapi masalah-masalah tertentu di dalam kehidupan kita? Yang selain daripada itu, terdapat juga kuasa kegelapan yang berusaha untuk merusakkan hidup kita, merusakkan kehidupan keluarga kita, merusakkan kehidupan pasangan kita, merusakkan kehidupan anak-anak kita. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu ada di dalam Alkitab. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari kesempatan dalam hidup kita, bagaimana supaya dia dapat masuk di dalam hidup kita, supaya kita akan mengalami kesusahan atau kita akan jatuh ke dalam kebinasaan. Jadi hal inilah yang kita perlu perhatikan di dalam hidup kita, dan kita ingat selalu bahwa kadang-kala masalah yang kita hadapi itu selalunya bukanlah hal yang diinginkan oleh orang lain ataupun oleh pasangan kita atau ahli keluarga kita yang lain. Ada kalanya itu dipicu oleh kuasa kegelapan. Itulah sebabnya kita akan mengalami banyak masalah di dalam kehidupan. Itulah sebabnya kita akan mengalami banyak cobaan, banyak susah hati, banyak sakit hati dan sebagainya.
iblis menuntut supaya kita ini ditampi. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menanggapi hal-hal ini? Maksud saya kalau kita berhadapan dengan situasi di mana kita berhadapan dengan hal yang tidak menyenangkan. Yang pertama adalah kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan pada waktu kita masih berdosa. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Yang kedua adalah ingat bahwa yang terutama di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah mengasihi. Kita boleh lihat ini di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga 13. Kasih ini adalah hal yang kita harus usahakan setiap hari di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah ingatlah bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, termasuk dari kita sendiri. Kita pun kadang-kala berbuat ataupun seringkali berbuat kesalahan. Mungkin ada saja ini orang yang tidak suka dengan kita dan sebagainya. Itu hal yang lumrah di dalam dunia ini. Jadi kita tidak perlu susah hati. Kita tidak terlalu masukkan di dalam hati. Karena yang terpenting adalah Tuhan mengasihi kita walaupun kita mengalami hal-hal sedemikian. Jadi kita ingat saja bahwa kita ini pun tidaklah sempurna, banyak hal juga yang kita perlu perbaiki di dalam diri kita. Yang keempat adalah Tuhan mengasihi setiap orang secara adil. Semua orang di dunia ini dikasihi oleh Tuhan secara sama rata. Kita tidaklah sempurna dan terdapat banyak kelemahannya. Mungkin lebih banyak kelemahan daripada orang tersebut. Lukas pasal 6 ayat 31 berkata, "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Apabila kita mau orang lain bertoleransi dengan kita, maka kita pun haruslah terlebih dahulu bertoleransi dengan orang lain. Adapun di dalam Alkitab berkata lebih dulu berbuat baik. Di dalam kehidupan ini taburlah hal-hal yang baik supaya di lain waktu kita akan menuai hal-hal yang baik juga. Sebab kita di dunia ini berada di bawah hukum tabur tuai. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Tetapi Tuhan senang apabila kita rajin berbuat baik kepada sesama kita. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik dan kita akan menuai perkara yang baik. Apabila kita berada di situasi yang tidak menyenangkan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan Dia mau supaya kita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Sebab kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kita akan menuai hal-hal yang kita buat, baik taburan yang baik ataupun juga pengorbanan yang kita buat di dalam kehidupan kita. Sebab sekali-sekala kita harus melakukan pengorbanan untuk mengalami hal-hal terbaik di dalam hidup. Kita ini kadang-kala memerlukan pengorbanan juga. Jadi hal-hal ini menyenangkan hati Tuhan. Nah, semuanya itu nanti kita akan menuai baik selama kita ada di dunia ini, apalagi pada waktu kita kelak di dalam kerajaan surga. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan memberkati.